Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Larisman MPD akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di bidang pertahanan dan keamanan. Langsung saja, anggota kelompok kami yang pertama, saya sendiri Abdul Rasid dengan NIM 21086115. Kemudian Al-Arifah Rahman NIM 21086131. Kemudian Arvina Damayanti 21004109. Kemudian Mutiara Ananti 21075167. Kemudian Restu Ulfadila 21075184. Kemudian Roza Irmadani 21086092 dan Wilda Haryani Putri dengan NIM 21004102. Baiklah, materi yang pertama akan dibacakan oleh rekan saya. Negara merupakan suatu masyarakat hukum. Demi tegaknya hak-hak warga negara maka diperlukan undang-undang negara, baik dalam rangka mengatur ketertiban warga maupun dalam rangka melindungi hak-hak warganya. Implementasi Pancasila dalam bidang pembuatan kebijakan negara dalam bidang pertahanan dan keamanan dituangkan dalam pasal 27 ayat 3 yang bunyinya bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, dan pasal 30 ayat 1 yang bunyinya bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara pada bidang pertahanan dan keamanan harus diawali dengan kesadaran bahwa Indonesia adalah negara hukum. Usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia dilaksanakan melalui Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta atau SISHANKAMRATA. Dengan demikian, kedua pasal tadi menegaskan perlunya partisipasi seluruh rakyat dalam upaya bela negara serta usaha pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan dan keamanan negara itu menjadi tugas utama dari TNI dan Polri sesuai dengan beberapa peraturan yang dibantu oleh rakyat yang berperan tetap. Pewujudan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan contohnya adalah bentuk partisipasi rakyat dalam pembelaan negara yang sudah ada dalam masyarakat, seperti sistem ronda atau sistem keamanan lingkungan atau Siskamling yang melibatkan masyarakat secara bergantian. Adapun beberapa contoh penerapan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan negara. Yang pertama, menjaga kerukunan antar warga negara. Contohnya, masyarakat harus menjaga kerukunan dan jangan sampai terjadi permusuhan antar warga. Yang kedua, menjadi abdi negara, yaitu guna menjadi pilar keamanan dan pertahanan. Yang ketiga, terlibat dalam kehidupan demokratis di masyarakat, yaitu contohnya melaksanakan kehidupan yang demokratis dengan selalu menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak di dalam memecahkan masalah. Yang keempat, mengikuti kegiatan sosial budaya masyarakat, yaitu ikut serta dalam kegiatan sosial budaya di kalangan masyarakat agar dapat menangkal pengaruh budaya-budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan bangsa Indonesia. Yang kelima, ikut serta dalam kegiatan sukarelawan, yaitu contohnya mengikuti volunteer atau berperan aktif dalam keikutsertaan menanggulangi ancaman terutama ancaman non-militer seperti menjadi sukarelawan bencana banjir. Yang keenam, aktif dalam mengikuti pendidikan kewarganegaraan, yaitu mengikuti pelajaran pendidikan kewarganegaraan melalui jalur formal maupun non-formal. Yang ketujuh, taat dalam membayar pajak dan retribusi. Contohnya membayar pajak serta retribusi yang nantinya berfungsi sebagai sumber pembiayaan negara dalam pelaksanaan pembangunan. Dan yang ke-8, melaporkan tindakan kejahatan di lingkungan masyarakat kepada pihak berwajib dan berwenang dalam hal tersebut. Baiklah, selanjutnya kesimpulan. Dapat kita simpulkan dari materi yang telah ditampilkan di atas bahwa sesuai dengan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta
dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Oleh sebab itu, kita sebagai warga negara memiliki beberapa poin-poin penting yang wajib kita laksanakan selaku warga negara. Di antaranya adalah memiliki rasa tanggung jawab. Yang kedua, memiliki rasa cinta tanah air dan rela berkorban. Kemudian memiliki rasa persatuan dan kesatuan. Kemudian adapun sikap yang dapat kita keluarkan, kita implementasikan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan negara adalah menjaga kerukunan yang telah terjadi sampai saat ini, yaitu menjaga kerukunan di antara perbedaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Contoh diantaranya adalah tidak melakukan bullying, kemudian tidak membeda-bedakan teman, serta menanamkan sikap toleransi di dalam diri kita sendiri di tengah keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, baik dari perbedaan ras, etnis, budaya, suku, dan agama. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Dengan berakhirnya kesimpulan tadi, maka berakhir pula presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.